Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umidati Afif dari kelas 12 IPS 1 SMA Darul Ulum Medali. Angkatan 2020-2021. Saya di sini akan melaksanakan ujian praktik mendongeng yang berjudul Harimau Licik dan Kelinci yang Cerdik, yang langsung dibimbing oleh Bapak Supendi SPD. Pada suatu hari di sebuah hutan terdengar teriakan suara harimau dari dalam lubang yang sangat dalam. Harimau itu terperosok ke dalam lubang tersebut dan tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berteriak meminta tolong. Beberapa hewan mendengar teriakan itu tapi tidak mau menolong si harimau karena mereka tahu harimau tersebut merupakan hewan yang sangat licik. Tolong! Seorang pengembara yang kebetulan melewati hutan itu mendengar suara teriakan harimau tersebut. Ia pun mengikuti sumber suara. Akhirnya sampailah ia di sebuah lubang yang dalam. Ia melihat seekor harimau terjebak dalam lubang tersebut. "Tolong aku, Tuan," seru harimau gembira saat melihat si pengembara di atas lubang. "Tolong keluarkan aku dari sini. Jika kamu menolongku, aku berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikanmu selamanya." Pengembara termenung. "Aku ingin menolongmu, tapi aku takut kau akan memakanku jika kau sudah keluar dari lubang tersebut," ujar si pengembara kepada harimau. "Maaf, aku harus pergi sekarang juga." "Jangan," sergah harimau. "Tuan, aku berjanji tidak akan memakanmu jika aku tidak akan sampai hati menyerang orang yang sudah menolongku. Aku mohon, tolonglah aku." Si pengembara benar-benar kasihan melihat harimau terus memohon. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menolong harimau itu. Ia mencari-cari batang pohon yang cukup panjang lalu memasukkannya ke dalam lubang tersebut. "Panjatlah batang pohon ini sehingga kau bisa keluar," kata si pengembara. Harimau mengikuti perintah itu. Cara itu ternyata cukup ampuh untuk harimau berhasil keluar dari dalam lubang. Kini ia pun berhadapan langsung dengan si pengembara, orang yang telah menolongnya. Seketika air liur menetes, ia ingin sekali makan daging manusia. Melihat gelagat yang mencurigakan dari si harimau, sadarlah si pengembara bahwa hewan itu hendak memakannya. "Tunggu, tadi kau berjanji tidak akan memakanku," seru si pengembara. "Aku tidak peduli," sangkal harimau. "Aku sedang kelaparan. Sudah beberapa hari tidak memakan. Kapan lagi aku bisa memakan daging manusia sepertimu?" Harimau terkekeh. "Tunggu," si pengembara panik. "Ayo kita minta pendapat si pohon pinus. Apakah kau berhak memakanku atau tidak? Tanyakan saja." Si pengembara dan harimau mendatangi pohon pinus setelah mengetahui duduk perkaranya. Pohon pinus pun berkata, "Makan saja manusia itu. Mereka juga tidak tahu arti balas budi." Pohon pinus sering ditebangi oleh mereka untuk dijadikan kayu bakar. Lagi pula yang menggali lubang itu juga manusia sendiri. Harimau semakin bersemangat untuk memangsa si pengembara. Sementara si pengembara semakin ketakutan. "Tunggu," sergah si pengembara. "Ayo kita tanyakan pendapat si kancil. Apakah kau berhak memakanku atau tidak?" Akhirnya mereka berdua pergi menemui si kancil. Kancil mendengarkan penjelasan si pengembara tersebut dengan seksama. Ia ingin menolong si pengembara, tapi ia juga takut si harimau akan memangsanya jika ia mengatakan bahwa harimau tidak pantas untuk memakan si pengembara. Untunglah sebuah ide cemerlang melintas dalam otak si kelinci. "Aku belum terlalu paham akar masalahnya." Kelinci mulai mengutarakan pendapatnya. "Supaya aku bisa berpendapat dengan adil, aku harus pergi ke lubang tempat harimau tersebut tadi jatuh." Rombongan itu pun kemudian pergi ke lubang tadi. Kelinci menengok ke dalam lubang. "Wah, lubang ini memang dalam sesuai yang pengembara katakan," ujar kelinci. "Nah, sekarang coba kau masuk ke dalam lubang harimau. Dengan begitu aku bisa paham apa yang sebenarnya terjadi sehingga kemudian aku bisa berpendapat dengan adil." Harimau menuruti kemauan kelinci. Ia turun ke dalam lubang tersebut dengan batang pohon yang masih ada di sana. Setelah itu, kelinci minta untuk cepat-cepat menarik batang pohon itu. Dengan demikian, harimau tidak bisa lagi keluar dari dalam lubang. "Nah, sekarang ayo kita pergi," bisik kelinci pada si pengembara. "Apa maksudmu?" Si pengembara menggaruk-garuk kepala dengan kebingungan. Kelinci tidak menjawabnya. Ia malah berseru kepada harimau, "Hai hewan yang tidak tahu berbalas budi, nikmatilah kehidupan barumu di dalam lubang yang sempit itu. Kali ini tidak ada lagi yang mau menolongmu. Kamu pergi dulu ya." Si pengembara sadar dengan taktik si kelinci. Ia gembira sekali karena berhasil lolos dari ancaman harimau. "Terima kasih kelinci, kau memang benar-benar hewan yang sangat cerdik," puji si pengembara.
Sementara itu, si harimau hanya bisa menyesali ketamaan dan kebodohannya. Seandainya tadi ia tidak berniat memakan si pengembara, pasti saat ini ia bisa bergerak bebas mencari makanan di hutan, bukan jadi terjebak lagi di lubang. Pesan moral dari cerita ini adalah jika ada orang yang menolong kita, maka bantulah ia semampu kita saat ia membutuhkan pertolongan. Jangan seperti harimau yang malah berniat mencelakakan orang yang sudah menolongnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.